mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur padamu Tuhan Yesus yang baik, buat segala berkat dan kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya berfirmanlah Tuhan di dalam hati kami, supaya firman Tuhan dapat kami aplikasikan dan dapat kami maknai dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Adapun nats Alkitab kita dari firman Tuhan kita pada hari ini dapat kita ambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Mari kita buka Alkitab kita secara bersama-sama. Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan secara tunggal. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sekali lagi saya sapa shalom bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Walaupun keadaan menuntut kita untuk tetap stay at home, tetapi dalam mendengarkan firman Tuhan kita harus tetap semangat, karena firman Tuhan adalah napas kehidupan bagi kita. Adapun tema yang sampai pada kita hari ini adalah taatlah. Taat yang akan kita bahas di sini bukan berarti taat kepada aturan pemerintah, tetapi taat kepada perintah Allah. Di mana dalam nats ini berisi mengenai nasihat-nasihat yang praktis yang mengingatkan kepada kita anak-anak supaya memiliki rasa taat dan hormat kepada orang tua, dan kepada kita juga sesama manusia harus memiliki rasa saling menghormati, rasa saling menghargai, dan rasa saling taat antara yang satu dengan yang lain. Di mana dalam kitab Efesus ini kita diajarkan untuk menaati orang tua kita. Bagaimana sebenarnya sikap yang harus dimiliki oleh anak-anak kepada orang tuanya, yaitu sikap yang menghormati orang tua dan mentaati perintah orang tua dengan baik. Orang tua adalah sahabatku. Alkitab memerintahkan kepada kita untuk menghormati ayah dan ibu kita, seperti yang terdapat di dalam kitab Keluaran 20 ayat 12, di mana dengan tegas Allah menegaskan kepada kita, memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menghormati dan mentaati orang tua kita. Ketika kita menghormati dan mentaati segala perintah orang tua kita, berarti kita juga mengekspresikan dan merespon ketaatan kita kepada Allah. Karena orang tua itu adalah dapat diibaratkan sebagai Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita di bumi ini. Allah memberikan orang tua sebagai pengganti Tuhan kita yang nyata. Ketika kita dapat menghormati orang tua kita, mentaati segala perintah orang tua kita, menjaga hati mereka supaya mereka tidak menangis, berarti kita juga mengekspresikan ketaatan kita kepada Allah. Di dalam ayat 1 sampai 2 dengan tegas Paulus mengatakan, kita sebagai anak-anak harus menghormati orang tua kita. Menghormati bukan berarti bersikap menunduk, tetapi dalam hati kesal. Bukan pula bersikap menuruti segala perintah mereka, tetapi dalam hati dongkol. Di mana dalam kitab Ibrani dikatakan menghormati yang berarti yang berasal dari kata kabat, yang artinya hargailah. Seorang anak harus mampu menghargai orang tuanya, karena orang tua itu dapat kita ibaratkan seperti pahlawan tanpa tanda jasa. Seperti ibu kita yang telah melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan, mendidik kita, mengajari kita tentang firman Tuhan, tentang kehidupan, dan ayah kita yang telah memberikan semua kebutuhan kehidupan kita. Tetapi kita sekarang sebagai pemuda gereja
anak-anak Tuhan tidak mampu membalas kebaikan mereka. Akibat pengaruh zaman, banyak pemuda gereja GBKP, Permata GBKP, maupun pemuda gereja yang lainnya, nilai moral mereka untuk menghormati orang tua semakin memudar. Kita sebagai anak semakin egois, tidak lagi mendengarkan perkataan orang tua kita. Kita hanya menuntut, meminta orang tua memberikan kebutuhan kita, tetapi kita tidak pernah memiliki rasa bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Allah sangat membenci anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, yang dapat kita lihat pada firman Tuhan. Terkutuklah, hai engkau yang memandang rendah ayah dan ibumu. Berarti ini adalah sikap yang sangat dibenci oleh Allah. Ketika kita menghormati orang tua kita, maka kita akan memperoleh kehidupan yang bahagia, umur yang panjang. Dapat kita lihat dari tokoh Alkitab, yaitu Absalom, di mana ia adalah anak dari Daud. Ia memiliki segalanya apa yang ia mau yang diberikan oleh ayahnya. Tetapi ketika ia dewasa, ia tidak memiliki rasa hormat kepada orang tuanya. Malahan ia ingin membunuh ayahnya. Tapi pada akhirnya kehidupannya berakhir tragis. Ia tidak mendapatkan apa-apa, yang ia dapatkan hanya kesengsaraan. Begitu juga yang akan kita dapatkan ketika kita tidak menghormati orang tua kita. Pada nas ini juga Paulus ingin menegaskan bahwasanya kepada orang tua, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, seperti pada pasal yang keempat. Orang tua harus mencerminkan sikap yang baik kepada anak-anaknya, mengajar anak-anaknya tentang nilai-nilai Kristen, tentang firman Tuhan. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua, itu yang akan menjadi cerminan bagi anak-anaknya. Maka dari itu didiklah anakmu dengan baik, wahai para orang tua kami. Dan pada teks ini juga, kita diperintahkan oleh Allah untuk saling mengasihi, baik antara seorang hamba dan tuan, antara sesama. Kita tidak boleh memandang muka, karena Allah kita adalah Allah yang satu, Allah yang tidak memandang muka. Allah mengasihi kita dengan penuh kasih. Kita tidak boleh memandang orang lain dari status jabatan yang dimiliki. Kita semua sama di mata Allah. Jadi kita harus memiliki rasa hormat dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Jadi untuk pemuda gereja Permata GBKP, walaupun zaman semakin maju, tetapi nilai moral dan rasa hormat kita kepada orang tua harus tetap kita junjung tinggi. Karena orang tua adalah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita pada saat ini. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kasih mereka sungguh luar biasa. Kasih mereka yang sangat mengasihi kita melebihi dari orang lain. Jadi milikilah rasa hormat kepada orang tua, dan mari kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Jangan membeda-bedakan antara tuan dengan hamba, karena kita adalah satu di dalam Tuhan. Karena Allah kita juga adalah yang penuh kasih tanpa memandang muka. Mari tunjukkan sikapmu yang menghormati orang tua. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat menjadi anak Tuhan yang baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.